Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau bergabung dalam pembincangan kita pada siang hari ini. Nah, jadi langsung saja kira-kira siang hari ini aku bakal bahas apa ya? Nah, teman-teman bisa lihat di background aku, kalian tentu kenal sama beberapa dari kalian tentu tahu apa background ini. Ini adalah anime yang berjudul Haikyuu. Jadi, aku bakal bahas beberapa hal tentang Haikyuu yang menurut aku ini bukanlah anime biasa. Jadi teman-teman yang perlu diketahui, Haikyuu ini adalah anime bergenre olahraga yang ditulis oleh mangaka Jepang yang namanya Haruichi Furudate. Nah, anime ini, dirilis pada tahun 2014 dan, secara manga Haikyuu telah tamat pada tahun 2020 kemarin, tetapi kalau animenya sedang dalam masa produksi untuk season 5-nya. Haikyuu bercerita tentang Hinata Shoujo yang sangat menginginkan menjadi seorang pemain voli terkenal. Dia, jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap permainan voli, ketika melihat salah satu pemain yang bertubuh kecil mampu, mengudara di, lapangan nasional dan itu memotivasi Hinata untuk, belajar voli dan dia memutuskan untuk masuk ke SMA Karasuno dengan pengalaman yang minim, dengan ilmu yang minim dan juga, bisa dibilang, dia itu pendek gitu, padahal dalam voli yang paling utama itu juga tinggi adalah poin utamanya gitu. Tetapi, Hinata memiliki kekurangan di tinggi badan, sehingga dia diremehkan oleh, beberapa orang tapi dia, nggak menyerah sama apa yang dia mau. Nah, jadi di sini aku pengen ngasih beberapa pesan moral yang sekiranya akan berguna banget buat kita sebagai, pembelajar gitu. Pesan moral yang ada di, Haikyuu itu yang pertama adalah tekad dan gigih. Hinata itu dia tekad dan gigih, sebagai kunci utama dia untuk melangkah, kunci utama dia untuk, meraih mimpinya sebagai pemain voli profesional. Mmm, Memang dia tidak berbakat seperti beberapa pemain lainnya seperti Kageyama, Oikawa, dan sebagainya. Tetapi, Hinata itu sangat, memiliki tekad dan gigih yang sangat kuat, sehingga itu mendukungnya untuk terus maju. Nah, ini sama halnya dengan kita, para mahasiswa, para pembelajar, gitu. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa, kita, harus memiliki ketekatan dan kegigihan untuk, terus melaju dan melangkah dalam, menjalani kehidupan kuliah ini, gitu. Meskipun, teman-teman ada yang nggak punya passion, dalam bidang ini dan juga belum nemu, tapi setidaknya tetaplah, memasang tekad dan gigih untuk berjuang di kehidupan saat ini. Dan jadi hiduplah seperti Hinata, dia meskipun tidak punya bakat, tetapi dia memiliki tekad dan kegigihan untuk bisa maju dan terus maju sebagai, pemain voli, profesional yang seperti yang dia mimpikan dari dulu. Nah, yang kedua dia itu pantang menyerah. Hinata itu, dia sadar dia memiliki kekurangan bakat, kekurangan pengetahuan, dan juga dia itu, tidak tinggi, dia itu pendek. Tetapi dia ingin sekali, berperan sebagai seorang speaker, yaitu orang yang memukul bola ke daerah lawan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tinggi. Nah, Hinata membuktikan bahwa kekurangannya itu bisa menjadi suatu umpan atau sesuatu yang, mmm menjadi sesuatu, kunci utama dia untuk tidak menyerah. Hinata itu, dia memang tidak, tinggi, tetapi dia itu memiliki stamina yang bagus, sehingga dia memanfaatkan staminanya untuk bisa, bertahan di lapangan sebagai seorang pemain voli. Nah, meskipun dia sudah diremehkan oleh banyak orang, dia dibilang pendek, mmm, dia dibilang nggak tahu pengetahuan tentang voli, nggak punya teknik dasar, tetapi dia pantang menyerah. Dia tahu atas kekurangannya itu, tapi dia tidak lelah untuk belajar demi meraih impiannya. Nah, sama seperti kita gitu, kita, eee, terkadang kita juga mendapati kita kesulitan mmm untuk mempelajari ini, kesulitan untuk melewati tugas dan juga hal sebagainya. Tetapi, jadikanlah kekurangan kita itu sebagai kelebihan yang bisa, menjadi suatu titik loncat untuk tetap, bisa, menjalani ini semua gitu, pantang menyerah meski banyak orang yang bilang, "Ini nggak mungkin, ini nggak bisa." Tapi kita
bisa untuk melakukannya jika kita, yang pertama tekad dan gigih tadi dan juga kita pantang menyerah gitu. Lalu yang kedua adalah, bagaimana Hinata itu dia itu makan yang banyak gitu. Mungkin pesan ini, kesannya sepele banget ya buat teman-teman gitu, apa sih yang makan yang banyak tuh apa hubungannya gitu. Tetapi percayalah teman-teman, di dalam Haikyuu itu Hinata dia, makan memakan, makanan yang banyak, yang sehat dan bergizi demi menjaga dirinya sendiri, demi, menjaganya agar tetap menjadi sosok yang, berstamina, bersemangat dalam menjalani mimpinya. Teman-teman kadang kita tuh suka meremehkan makan loh gitu. Kita merasa kalau kita nggak makan kita baik-baik aja, padahal kunci utama untuk, stamina itu ya makan gitu. Jadi jangan lupa makan, eee, dalam meraih mimpi. Kita boleh ambis, kita boleh bersemangat untuk meraih mimpi, tapi jangan lupa makan gitu. Karena, makan itu bagaikan mesin untuk, untuk terus maju gitu, bagaikan mobil nggak akan jalan tanpa bensin. Kalau kalian suka makan itu juga bakal bagus banget dan ya, dijaga juga pola makannya agar tetap sehat gitu ya teman-teman semua. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana Hinata itu selalu percaya diri dengan apa yang dia miliki sekarang gitu. Dia nggak, apa ya, dia nggak minder karena dia tuh pendek, justru dia bangga karena dia pendek gitu. Waktu orang bilang, "Kamu pendek," tapi Hinata dia bilang, "Ya aku pendek, tapi aku cepat," gitu. "Tapi aku staminaku lebih dari yang lain," gitu. Jadi ketika ada orang yang meremehkan kita, ketika ada orang yang, mem-point out apa ya, kelemahan kita, maka kita harus percaya diri bahwa kita tuh punya kelemahan ini gitu. Kita tuh punya kekuatan seperti ini gitu. Jadi kayak, meskipun, eee, kita diremehkan orang, tapi tetaplah percaya diri bahwa mereka tuh nggak tahu kita. Mereka mereka nggak tahu apa yang, kita inginkan dan apa yang telah kita lalui untuk menghadapi semua ini dan mereka tuh nggak berhak untuk ngejudge kita dan kita nggak harusnya jatuh akibat kata-kata mereka seperti itu, gitu. Jadi, bisa kalian bilang kalau aku tuh adalah eee, orang yang tidak bisa masak gitu. Ya aku nggak bisa masak, tapi, eee, aku bisa berhubungan dengan orang lain gitu. Aku bisa, berkomunikasi interpersonal dengan baik dengan orang lain, bisa, dengan mudah menjalin hubungan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, jangan ragu untuk percaya diri dan juga tapi bukan berarti percaya diri ini sombong ya, tetapi, eee, sadar akan kekurangan tapi juga tidak malu dengan kekurangan tersebut gitu. Mmm, jadi tetap percaya diri teman-teman semua. Lalu yang terakhir adalah, eee, memakai iri sebagai motivasi gitu. Mmm, Iri itu kalau misalnya kita gunakan untuk hal-hal yang jahat, eee, kita gunakan untuk hal-hal yang jahat, untuk, sehingga kita, berbicara kasar, mungkin itu nggak akan baik gitu, emang nggak baik gitu. Bahkan dalam agama pun kita nggak boleh iri, tetapi menurut aku, kita kalau misalnya menggunakan rasa iri ini sebagai motivasi untuk berkembang, maka kita bisa untuk, tetap maju gitu. Sama halnya, di dalam Haikyuu itu, Hinata itu dia sebenarnya iri sama temen dia yang namanya Kageyama, karena Kageyama itu dia tinggi, mmm, dia bisa apa ya, dia bisa ini, bisa bisa apa ya, bisa melakukan berbagai teknik voli yang sangat profesional gitu. Bahkan orang-orang terus memuji dia dan menawarkan dia posisi di nasional. Tapi, ternyata dia emang iri dengan itu semua, tapi dia gunakan itu sebagai motivasi agar tetap berkembang dan bisa mengalahkan atau minimal setara sama teman dia si Kageyama ini, gitu. Jadi kadang, aku juga pribadi sendiri juga suka, kadang tanpa sadar itu iri ya sama teman-teman yang bisa berkembang dengan baik, yang bisa jadi apa ya, jadi tamu di mana-mana atau ya anything like that gitu. Tapi aku merasa kalau misalnya, iri ini kalau misalnya aku gunakan iri ini untuk, menjadi suatu kebencian mungkin ini nggak akan berguna gitu. Jadi, sama aja dengan membuang-buang energi gitu. Kenapa nggak gunakan saja perasaan seperti ini untuk terus bermaju gitu, untuk memotivasi diri untuk tetap maju dan, "Oh ya, aku iri dengan dia seperti ini, dia bisa seperti ini, tapi aku juga bisa seperti itu," gitu. Jadi, jadi itu pun jadi, apa ya, jadi batu loncatan kita untuk bisa berkembang dengan baik, untuk bisa,
aku ingin seperti dia, aku ingin lebih dari dia gitu. Jadi kadang iri itu nggak masalah teman-teman, asalkan kita gunakan perasaan itu dengan baik dan jangan gunakan itu untuk kejahatan. Nah, jadi ya kira-kira dari situ begitulah 5 pesan yang aku bisa sajikan kepada teman-teman lewat anime ini gitu. Jadi kalau teman-teman ingin nonton gitu, cerita ini menarik banget, bukan hanya cerita tentang bagaimana teknik voli, tetapi teman-teman juga bisa mengetahui bagaimana perjuangan dari zero to hero itu adalah sesuatu yang nyata gitu. Itu bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Jadi ya ketika teman-teman jangan pernah menyerah dengan mimpi dan juga bisa gunakan anime ini sebagai motivasi utama untuk terus berjuang dan berjuang gitu. BTW anime ini ada 4 season. Kalau kalian mau nonton bisa download aja di internet gitu. Jadi kalian bisa keep semangat kalian itu semua. Ya, Kak Suno Fight. Oke, baik. Kira-kira itu aja yang dari aku gitu. Mohon maaf kalau misalnya banyak hal yang terkesan menggurui, tapi aku nggak bermaksud begitu. Aku bermaksud untuk mengajak teman-teman untuk berjuang untuk meraih mimpi kita seperti Hinata gitu. Karena pada akhir ceritanya Hinata bisa menjadi seorang pemain nasional, pemain Jepang, pemain voli Jepang gitu. Dan itu mungkin nggak akan terjadi kalau dia udah kayak udahlah aku nyerah aja ya karena aku pendek, aku nggak tahu apa-apa ya. Ya begitulah teman-teman gitu. Jadi aku harap apa yang aku sampaikan ini berguna buat teman-teman semua. Jadi terima kasih atas waktunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu nggak, SS? Oh ya, SS. Teman-teman, kita screenshot bentar ya. Ada yang mau on cam nggak? Oke, kalau gitu nggak ya. 1, senyum teman-teman. 2, 3. Oke, udah. Kasih banyak.